Oke, Tuhan berkati ya. Silakan Aira. Selamat malam. Mhm. Saya dari Jawa Timur. Ada dua pertanyaan, Kak. Yang pertama itu saya pernah tanya di chat, sudah dijelaskan sih, cuma kayaknya masih masih apa ya, bingung ya. Masih terlalu cepat kalau di chat. Tentang 144.000 orang itu. Kenapa itu menjadi pergumulan saya? Karena saya pernah dengar dari salah satu hamba Tuhan itu yang memang mengatakan meskipun kita beriman, tapi surga itu adalah tempat maha kudus yang menuntut kita itu harus benar-benar tidak boleh ada noda sedikit pun dosa untuk kita masuk ke ruang maha kudus seperti itu. Dan menurut kakak kan sudah dijelaskan kemarin, cuma mungkin saya ingin dengar langsung penjelasan kakak seperti apa tentang 144.000 yang terpilih itu seperti itu. Itu yang pertama, Kak. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, silakan Timothy atau Pastor mengenai 144.000. Ya, itu Wahyu pasal 7 ya. Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Ini suatu statement yang dipakai saksi Yehuwa, bahkan di kalangan polemik menggunakan pandangan saksi Yehuwa ini seolah-olah surganya orang Kristen itu terbatas hanya 144 orang, berbeda dengan agama kita yang meyakini surga itu untuk semua orang yang beriman kepada Tuhan. Tapi kalau kita lihat dalam Wahyu 7 ayat 4, ini konteksnya adalah untuk suku-suku Israel. Ya, di sini dikatakan bahwa ayat 4, dan aku mendengar jumlah mereka yang dimateraikan itu 144.000 yang telah dimateraikan dari semua suku keturunan Israel. Jadi ada hak khusus kepada bangsa Israel dulu. Karena Yesus pun mengatakan aku diutus untuk orang-orang Israel. Baru nantinya Kristus akan menjalankan misinya kepada seluruh bangsa, ya, kepada seluruh bangsa. Ayat 5 dikatakan dari suku Yehuda 12.000 yang dimateraikan, dari suku Ruben ada 12.000, Asher 12.000, semuanya 12.000 sampai suku Benyamin. Tapi apakah hanya untuk Israel? Enggak, ada juga hak khusus untuk bangsa Goyim seperti kita, bangsa yang non-Israel. Ayat 9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung. Loh, ayat sebelumnya dikatakan dapat terhitung, 12.000 sampai 144. Kok ayat 9 dikatakan ada kumpulan besar yang tak terhitung? Ya, ini bukan mengacu kepada suku Israel. Ini mengacu kepada bangsa-bangsa Goyim yang telah mendapat terang Kristus, ya, yang telah mendapat terang Kristus dan menerima Kristus sebagai Mesias mereka, dan mereka dimateraikan juga. Jadi 144 itu adalah mengacu kepada suku-suku Israel secara keturunan. Ayat 9 untuk seluruh kumpulan besar itu, kumpulan orang besar itu mengacu kepada kita jika kita beriman sampai mati kepada Kristus. Gitu ya. Atau masih ada yang dibingungkan lagi dari ayat ini? Udah pas Silakan, Bu. gitu. Udah. Ya, ya sudah, Kak. Jadi intinya kan maksudnya keselamatan itu kan untuk semua. Saya meyakini itu. Cuma kenapa ada hamba Tuhan yang sampai rasanya Untuk itu semua yang percaya kepada Kristus. Jangan pluralisme. Harus ya eksklusivisme. semua Ya. yang menerima Tuhan Yesus. Ya. Ya, Elia. Eh, Bentar. Ya. Siapa Kak? Siapa tadi? Kak Ira. Kak Iha. Kak Haneva ya? Kak Ira. Kak Ira, shalom Tuhan Yesus sayang Kak Ira. Jadi tadi sudah dijelaskan Timothy juga, sudah ditambahkan Elia ya, sudah sangat tepat itu. Saya tambahkan demikian. 144.000 itu bukan orangnya secara fisik 144.000 saja. Adalah menarik pada kalau kamu melihat cerita Musa itu dengan 12 pada saat masuk ke dalam bait kudus itu, lalu harus ada 70 tua-tua. Adalah menarik setelah 12 rasul itu juga ada 70 murid. Bukan kebetulan Tuhan Yesus memilih 12 dan memilih angka 70. Bukan cocokan, tetapi itu menunjukkan apa? Penggenapan dari kerasulan. Dalam iman kita tentu berbeda dengan iman lain, kita tidak molok yang lain. Istilah rasul dalam iman kita itu adalah mewakili kongregasi dari umat. Karena itulah 12 suku Israel itu 12 kali 12 kali 1000 itu 144.000. Menunjukkan apa?
kepenuhan seluruh jemaat. Jadi bukan 144.000 dipilih dari yang tua dikali orangnya 144.000, bukan itu. Sebab itulah menunjukkan penggenapan dari kerasulan, pemenuhan dari seluruh kerasulan, seluruh suku, pemenuhan dari seluruh jemaat itu. Itu arti dari 144.000 ya. Jadi jangan mau dibelok-belokkan. Beruntung Kak Ira bertanya, saya garisi secara khusus tadi penanya sebelumnya, cuma karena saya lebih tadi di tempat outdoor yang lebih ramai jadi belum bisa ini. Dia mengatakan kontradiktif. Karena itu saya tambahkan khusus untuk penanya sebelumnya, hati-hati ya, karena ada Hosea 4 ayat 6 mengatakan apa? Kalau kamu tidak kenal aku dan tidak mau mengenal aku, anak-anakmu akan dilupakan. Karena itu dikatakan juga, kalau orang Kristen, kalau ada hal yang pelik, tanyakan pengajaran kepada para imam, para pastor. Hagai 2 ayat 11 mengatakan itu. Kalau orang yang non-Kristen, tanya kepada yang Kristen. Tapi kalau yang Kristen, kalau ada hal pelik, tanyakan pengajaran kepada pastor. Karena itu pastikan dalam ruangan ada pastor. Jika ada hal yang super pelik, itu tadi, supaya tidak mengarang bebas. Nah, kita bersyukur Elia maupun Timothy, anak-anak yang sangat super muda, tapi diberi talenta dan kerinduan yang penuh. Saya belok dikit, tahu 113 miliar manusia di dunia, jatuh pertamanya kan karena Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu jatuhnya dosa pertama itu dari satu lubang tubuh, yaitu telinga. Karena Hawa dibisikin oleh iblis. Karena itu, kalau mau menjaga tubuh kita tidak lagi jatuh dalam dosa, untuk menjaga hidup kita tidak jatuh menganggap Alkitab itu kontradiktif, maka sendengkan telinga kita. Amsal 4 ayat 20 mengatakan itu. Amsal 5 ayat 1 berkata itu, sendengkan telingamu kepadaku. Yesaya 51 ayat 4 mengatakan, arahkan telingamu kepadaku, doktrin keluar dari aku. Doktrin itu pengajaran. Sebab itu kalau kita berkata, saya mau cepat aja, saya mau cepat, tidak bisa. Tuhannya iman Kristen itu tidak bisa seperti RT lain yang seperti singkat tahu atau tempe. Kalau cepat lalu kamu hasilnya sesat, anak-anakmu akan dilupakan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan itu. Karena itu bersyukur kalau Kak Ira itu dalam rangkanya adalah bertanya. Ya, tetapi yang bertanya sebelumnya, hati-hati dengan kata-kata kontradiktif. Nanti membuat tidak mau mengenal Allah dan tidak kenal Allah. Perhatikan satu lubang tubuh kita itu. Tambahkan menit dalam ruangan ini. Lubang tubuh itu adalah telinga. Karena itu sandarkan telingamu kepada firman-Ku. Amsal 4 ayat 20 mengatakan itu. Demikian Kak Ira. Oke, thank you Pastor. Ya, silakan yang kedua Ira, gimana? Pertanyaan apa? Oh, ya, terima kasih Kak, terima kasih Pastor. Untuk pertanyaan yang kedua, ini saya pernah membaca ya Kak, tapi saya lupa di mana gitu ya. Saya pernah membaca Allah itu bergumul yang di bukit dengan Nabi Musa atau siapa ya gitu. Dan di situ Yakub, Yakub betul nggak ya. sih? Saya lupa juga. Ya, Coba saya ingin tanya itu apa bisa diartikan secara harafiah bergumul seperti itu atau gimana, kan soalnya endingnya yang saya pernah baca itu Allah itu yang kalah gitu loh, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Kak. Mohon maaf ya Kak, saya pernah baca tapi Antropomorfisme ya. Silakan. Ya, selain antropomorfisme, itu banyak yang diyakini juga dalam pandangan Bapak Gereja. Inilah yang disebut dengan Kristofani pada masa itu, di mana Kristus dalam posisi Sang Firman ya, belum menjadi manusia yang kita kenal sebagai Kristus. Itu pernah bertemu dengan Yakub yang nantinya akan diberkati Yakub ini. Kalimat dari Alkitab tersebut tidak ada kata Allah kalah dan kamu menang. Yang ada adalah kamu telah bergumul melawan manusia dan Allah dan kamu menang. Sama seperti seperti ini. Saya sedang umpama taruhan lah ya, saya dengan Kak Elia. Lalu saya katakan apa? Kamu menang deh Kak Elia. Padahal tidak apa-apa, dia tidak taruhan itu tidak menjatuhkan saya, tapi kemenangan itu saya berikan kepada Kak Elia tanpa menjatuhkan saya. Apakah artinya saya kalah? Enggak, tapi saya mengakui dia menang dalam arti apa? Hak dia itu saya berikan kepada dia akan kemenangan dia, mengalah demi kemenangan. Tapi bagi Allah tidak dikalahkan secara fisik dan sebagainya. Allah dalam posisi Kristofani itu ya. Karena dalam kitab Kejadian itu dikatakan waktu itu ketika Yakub sedang menahan supaya malaikat Tuhan, Malak Hashem itu pergi setelah dalam pertempuran itu
Kristofani ini, sang Malak Hashim ini memukul pangkal pahanya Yakub. Tetapi dia tetap tegar untuk apa? Untuk mendapat berkat dari Malak Hashim. Makanya Allah dalam konteks malaikat ini, malaikat Tuhan ini, dia mengatakan apa? Engkau telah bergumul melawan manusia dan melawan Allah, dan engkau menang. Tapi tidak ada kalimat engkau telah mengalahkan aku secara harafiah, seolah-olah Allah dibacok dan sebagainya. Karena ada figur di mana orang-orang mengejek seolah-olah Allah itu dikalahkan secara fisik. Padahal Allah mengakui otoritas kemenangan dia tanpa diharafiahkan Allah dikalahkan secara fisik. Sama seperti saya tadi mengatakan, Kak Elia kamu menang akan taruhan ini. Padahal Kak Elia tidak melakukan sesuatu hal yang fisik kepada saya atau menjatuhkan saya, tapi saya mengakui kemenangan dia atas otoritas saya. Betul. Nah, jadi perlu kita hati-hati memahami dari kalimat ayat tersebut. Nah, konteksnya apa? Konteksnya adalah ketika Yakub akan bertemu dengan Esau, yang waktu itu Yakub sendiri akan melawan posisi akan hak kesulungan itu ya, dan Yakub yang menang, dan kali ini dia akan menemui Esau kembali. Jadi Allah menegur dia supaya apa? Supaya dia dalam karunia Allah sendiri tidak mudah yang namanya itu down. Dalam arti dia tidak mudah menyerah begitu. Jadi ketika dia mau bergumul melawan manusia, dia harus bergumul dengan Allah dulu. Dalam cobaan ini dia harus bergumul dengan Allah dulu. Sehingga apa? Sehingga mental dia yang sempat ragu-ragu dan bimbang dapat ditegur oleh Allah dalam peristiwa itu. Ya gitu ya, memahami ayat tersebut. Ya. Gitu ya Ira ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Iya Kak, terima kasih untuk jawabannya untuk Kak Timothy. Sudah tidak ada Kak, cuma saya usul aja mungkin karena sepertinya banyak teman-teman yang punya pergumulan dan kita tidak mendapatkan tempat atau forum fasilitas di luar untuk kita bertanya seperti ini. Alangkah baiknya jika kakak punya jadwal yang rutin gitu setiap hari, karena saya setiap malam